RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Maksa. Soalnya kalau nggak privat, Bapak dan Ibu nggak bisa ngomong leluasa. Hari ini coba Ibu nanya 10 pertanyaan, yang lain cemberut gak? Iya, tapi kalau privat bebas. Mau nanya 10, mau nanya 5, mau nanya 6, 7. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekarang nanya 5 aja, pasti sebelahnya cemberut. Gantian, ya kan? Karena banyak. Oke. Nah, paksa dia kalau hajatnya ekstrim, privat kalau ekstrim. Tapi kalau nggak ekstrim ya nggak usah privat, begini aja. Nih begini, kalau nggak ekstrim ya. Nah, coba Bu, waktu itu bulan April kalau nggak salah ya? Iya, bulan April ya? Tanggal 25. Ya oke, tepuk tangan dulu dong. Ibu namanya siapa, Bu? Wati. Ibu dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi. Berarti Ibu dari Jambi nih? Iya. Datang lagi? Datang Yang lagi. Berapa kali? Ini udah yang ketiga kali. Ketiga kali. Iya. Pas waktu privat itu yang berapa kali datang? Kedua kali. Sebelumnya udah pernah juga? Pernah waktu anak yatim umroh. Oh, pas umroh Ibu datang ke sini, Iya, datang ke sini. datang kedua kali, paksain ikut privat. Iya. Setelah privat, apa yang Ibu rasakan? Setelah privat ya, apa yang diajarin Pak Haji kan saya praktekin kan, alhamdulillah Terkabul? terkabul. Emang Tepuk tangan dulu dong. emang apa yang terkabul? Yang terkabul, alhamdulillah suami saya proyeknya itu ada aja. Ada aja. Ada aja. Sebelumnya? Sebelumnya ya ada, cuman kan kayak pembayaran agak tersendat apa gitu. Nggak lancar. Nggak lancar. Setelah privat Setelah lancar. privat alhamdulillah lancar. Wah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya itu Jadi sekarang saya ke sini intinya ucap syukur sama Pak Haji kan. Ya. Nah, ucap syukur, alhamdulillah biar kabul lebih besar lagi. amin. Nah, Ibu tadi udah ijab ikut sama anak-anak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu ya. kasih Nasihatnya lagi. privat. Oke, makasih ya. Oke. Makasih ya. Ya, makasih. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan berpikir, Pak Haji, kenapa sih kalau privat harus dipaksain? Kalau hajatnya Bapak dan Ibunya memang maksa. Tapi kalau Bapak dan Ibu hajatnya ringan, ya begini aja juga banyak yang terkabul. Kita tuh di atas 10M dah kalau bisa privat. Kalau di bawah 10M gak usah privat, begini aja main-main. Manjur. Iya. Kayak kemarin nih. Sakit udah berobat sampai 14 tahun. Sakit berobat sampai 14 tahun. Nggak sembuh-sembuh. Kata orang disantet. Nah kalau disantet, yang ngomong disantet dong obatin. Nggak bisa juga. Di ruqyah udah sampai biayanya mahal. Sampai aibnya kelihatan habis. Kalau di ruqyah kan kelihatan aib kita. Kan ngoceh kan? Gitu. Misalkan alat kelaminnya nggak ngaceng, dia ngomong tuh. Kasian kan ya. Gara-gara ruqyah jadi satu RW tahu kalau dia nggak ngaceng. Nah akhirnya dia datang ke RDAY. Saya bilang, kamu tuh nggak disantet mas, tapi kamu dijadiin tumbal sama bapak kandung. Nah kamu lihat coba giginya sama pasti sama ibu kamu. Kok pagi tahu gigi saya sama ibu saya kata gitu. Coba kalau nggak privat, ketahuan nggak kalau dia dijadiin tumbal sama bapak kandung? Nggak ketahuan kan, saya nggak bisa ngeliat nih. Kan duduknya di belakang, nggak bisa dong. Nggak sempet, bukannya nggak bisa, nggak sempet kan ini banyak nih. Taruhlah ini misalkan berapa? 50. Ini 50 atau ini 75 berarti 150 kan nggak kelihatan. Kalau privat kan adep-adepan begini. Oh masnya kena jadi tumbal papa kandungnya gitu. Oh iya, buktinya Pak Haji, gigi kamu sama kayak giginya ibu kandung kamu. Kata istrinya, oh iya sama gitu. Tapi bisa sembuh gak? Bisa. Gimana caranya? Dia kalau tidur harus pakai baju istrinya. Jadi celana dalamnya istrinya. Kalau bisa pakai BH istrinya.
Tapi sembuh. Pengobatan kearifan lokal nenek saya zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya orang nggak percaya lah. Tapi alhamdulillah. Nah obatnya cuma itu. Jadi kalau bapak dan ibu ami-ami yang baik dijadiin tumbal sama orang tuanya, nggak usah berobat kemana-mana. Tinggal kalau udah nikah, baju istrinya aja dipakai. Kalau yang perempuan jadi tumbal, baju suaminya aja dipakai, kutangnya dipakai, cara dalamnya tukeran. Emang bedanya apa Pak Haji kalau jadi tumbal? Ya hidupnya begitu aja, nggak bakal, ya punya rumah yang ngontrak. Kalau kerja ya, kalau misalkan tentara pangkatnya nggak tinggi, ya begitu-gitu aja. Kan jadi tumbal. Tapi nggak apa-apa, kan di RDI ada caranya pengobatan kearifan lokal. Nah, jadi jangan khawatir, di RDI ada pengobatannya dengan ilmu kearifan lokal. Yuk, yang mau nanya siapa? Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Assalamualaikum. Saya Pak Hendra dari Cianjur. Cianjur. Iya. Pak Haji, Pertanyaannya apa? pertanyaannya istri saya lututnya bengkak sudah hampir 4 bulan. Nggak bisa jalan, katanya asam urat. Kalau sholat pun kadang-kadang selonjor, Pak. Jadi obatnya apa tuh? Kalau setuju ya pakai centong. Centong, iya. Kalau setuju pakai centong, nanti dicentongin Iya. 99 kali, nanti digosok pakai celana dalam. Dalam siapa Digosok pakai celana dalam yang sakit. itu? Oh iya. Digosok 99 kali selama umurnya yang sakit. Yang sakit umurnya berapa? 49. Selama 49 hari, nanti sembuh total. Iya, iya. Ya, digosok pakai centong, cari centong kayu di mana aja yang ada, pokoknya centong kayu. Saya ada centong, Pak, udah bawa kasih. Ada. Ya. Nah, pakai centong kayu 99, sembuh, tapi harus dibuka dulu. Buka doanya ada. Alhamdulillah, ini berlaku semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo sembuh 99 kali. Nanti digosok pakai cadalnya 99 selama umurnya yang sakit. Iya. Udah sembuh. Iya, amin. Kalau memang mau lebih cepat lagi, umurnya berapa yang sakit? 49. Nah, separohnya berarti berapa 49 separohnya? 24. Nah, colek alat kelaminnya dia, dileletin ke yang bagian sakit. Gantinya remason. Ya, ya, makasih. Colek alat kelaminnya. Ya. Yang nyolek yang sakit, jangan yang sehat. Yang sakit yang nyolek ya. Yang sehat nggak boleh nyolek ya. Nggak boleh, yang sehat nggak boleh. Yang nyolek yang sakit. Kamu dicolekin sama saya? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Soalnya pantangan, dia tuh nggak boleh ngeliat orang ngaceng. Kalau orang ngaceng langsung lumpuh. Lumpuh ya, total lumpuhnya, Pak. Hah? Lumpuhnya total. Ya, jadi dicolek, leletin ke yang bagian lemes, colek, baru dicentongin, baru digosok pakai celana dalam, atau gosok dulu pakai centong sama celana dalam 99, centong 99 celana dalam, baru diolesin itu balsam. Iya. Balsam cap memek. Iya. Ya, manjur. Ya. Dari tes kemarin kan yang privat sakit tuh, udah 4 tahun. Iya. Udah sakit 4 tahun. Nah, dikasih obatnya itu, kemarin dia ucap syukur, datang lagi privat lagi dari Bengkulu kalau nggak salah. Bengkulu. Dari Kepahyang, kabupaten dari Kepahyang. Bengkulu naik lagi ke atas. Apa namanya tuh? Yang dingin bener. Kepahyang bukan? Ya. Udah pakai itu. Ya. Bisa? Ya. Yang kedua, Pak. Saya itu kan dulu ikut privat. Dulu. Ya, sebulan yang lalu mungkin. Ya. Tapi saya kenapa ya belum berani, Pak, tuh meraktekin centong sama uang. Oh, belum berani. Belum berani. Bapak kalau mau berani, Iya. Bapak harus paksain telanjang bulat di perapatan sambil nyentongin.
Makin banyak orang yang lakson, makin cair. Enggak, maksud saya kan gini Pak, kadang-kadang suka nanya, kawan suka nanya, apakah saya sudah pantas punya uang banyak? Gua bilang muka lu belum Pantes pantas. lah, pantes. Jadi saya gimana Pak? Orang pendek pantes. Jadi udah siap Pak ya? Iya, centong indah. Iya. Jangan kalah sama Haji Marco. Siap Kan Pak. dikirimin linknya nanti YouTube-nya RDAY cara manggil. Iya, iya. Cara manggil duit ratusan miliar. Nah, Iya. nanti Bapak niru. Itu yang meraktekin namanya Haji Marco. Iya, iya. Nah, Bapak tinggal niru. Kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng, datang ya. Saya lagi perlu duit nih 10 miliar bulan ini ya. Iya. Jangan bulan depan, ulangi lagi, ganteng gitu. Kan nggak sembarangan Pak orang punya uang bibit. Iya, iya. Nah, nanti Bapak praktekin buru-buru pakai centong. Iya. Bisa? Yakin bisa Pak. Oke. Insya Kapan mau praktekin? Allah. Insya Allah besok. Oke, kapan mau ke perapatan? Aduh. Sudah berhasil perapatan saya Pak. Di rumah ya. Ya di rumah. Jangan di teres ya. Jadi waktu yang tepat jam berapa Pak itu? Bebas Pak. Bebas. Mau jam berapa aja bebas. Siang malam juga ya, nggak apa-apa. Boleh. Praktekin ya. Iya, iya. Ya. Terus ini lagi Pak, kan untuk mandi malam kadang-kadang saya banyak keluar kota, jadi kadang-kadang 3 hari nanti keluar kota. Jadi gimana nanti disambung lagi atau mulai dari awal lagi? Enggak, tinggal nerusin aja lagi. Nerusin lagi? Ya. Tinggal iya. nerusin lagi. Iya. Bisa? Iya, iya Pak. Oke, praktekin ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, Bapak apa? Ibu apa? Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi. Sulawesi mana? Selatan, Makassar. Makassar. Tinggal di sana. Iya. Oh iya. Saya- Tahu RDAY dari mana? Saya dari YouTube. YouTube. Saya perhatikan baru 1 bulan. Deketin mic-nya. Saya perhatikan baru 1 bulan Pak Haji. Alhamdulillah sudah terkabul. Itu Tepuk tangan dulu dong. Wow. saya ikut arisan sejak tahun 2023, habis baru bulan kemarin. Nama saya sudah keluar. Tapi pada saat terakhir itu ada nama saya. Ada lagi? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Wow. Itu dapat 1 juta, tapi saya dikasih 1.200.000. Aku bilang ini bukan, tidak, ini uang apa? Deketin mic-nya. Ada 1.200.000 Pak Haji. Ya, setelah itu saya pakai centong sendiri. Saya lihat di YouTube. Saya dilihat di YouTube itu uang 50.000 saya uang 50.000 itu saya bilang, Nona manis cantik, datang panggil kawan-kawanmu yang merah, yang biru, dolar Amerika, dolar Singapura, real, datang. Pas besok itu saya mau ambil uang langsung ada masuk 500.000. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Yang saya maaf. Bapak lihat, Ibu lihat YouTube-nya Haji Marco ya? Lihat, Pak. Iya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah kerja keras-keras dah, manggil aja lah. Yang saya mau tanyakan Pak Haji, saya banyak utang. Sejak ada masalah, maksudnya kayak travel lah. Utangnya berapa? 1 M. 1 M. Ya. Kenapa nggak ngutang lagi? Nggak mau lagi Pak Haji, trauma, takut. Saya pingin mau lunas karena sertifikat saya itu ada di bank. Deketin mic-nya. Ada di bank itu saya ambil uang 100 juta. Setelah ada kawan saya mau lunasin, saya pakai perjanjian 7 bulan. Tapi waktu pas 5 bulan itu aku mau bayar sebagian, dia nggak mau. Setelah pada 1 bulan lagi aku mau bayar, langsung balik nama. Sampai sekarang itu dia nggak mau kasih saya
sertifikatnya? Iya, itu sudah dibalik nama Pak Haji. Dibalik nama dia? Iya, namanya sendiri. Hmm. Tapi barang-barang aku saya tidak mau keluar dari rumah itu karena dia kan salah. Balik nama tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya lapor sama notarisnya, dia bilang, "Kang, ada surat kuasa." Saya enggak pernah. Iya, jujur. Sampai sekarang itu dia pas saya akan merantau ke Batang cari nafkah, dia masuk rumah saya untuk dikeluarin Barang-barangnya ibu? Barang-barang aku sampai sekarang enggak balikin Pak Haji. Saya Emang ibu pernah punya utang sama dia berapa? itu yang ditebus itu cuma 100 Pak Haji. Enggak, ibu pernah punya utang sama dia berapa? Yang maksud saya ambil uang di bank, dia yang lunasin. Ibu ngambil sertifikatnya di bank, dia lunasin. Iya, bukan aku yang ngambil, dia yang ngambil, kan saya percaya sama dia. Berarti yang goblok siapa? Aku Pak Haji. Tepuk tangan dong untuk ibu goblok. Alhamdulillah. Si goblok lagi mau nanya. Saya, Goblok. Pak Haji, yang saya dapat itu yang 1 juta saya mau sedekahkan sama anak yatim. Biarlah. Boleh. Ya, makasih, Kapan mau sedekahnya? Nanti. Nggak apa-apa ibu situ aja. Udah nanti aja. Nanti aja. Gampang. Jadi hajatnya ibu pengennya rumah itu balik lagi atau apa? Pengennya ibu. Ibu hajatnya jadi apa? Semuanya habis, aset habis, rumah habis. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu masih ada gak? Ibu pilih alat kelaminnya ibu hilang, rumah punya, atau mendingan rumah hilang, alat kelamin masih ada? Masih ada Pak Haji. Masih ada Pak Haji. Masih ada? Iya Pak Haji. Mana coba lihat? Gampang bu, gampang. Makanya jangan suka pinjam dulu, pinjam jangan. Kan sekarang udah mempraktekin ilmu RDAY. Orang yang baca Quran 12 juz pasti asetnya yang ada di bank atau di BPR atau di rentenir pasti nanti Allah yang lunasin. Nah, ibu tinggal baca Quran dulu 12 juz. Nanti setelah ibu udah baca Quran 12 juz, ibu baru ngadep ke saya. Kita privat, Bu. Begitu. Tapi kalau ibu belum bisa baca Quran 12 juz, ibu wajib harus sedekah maksa 10 juta. Begitu, baru kita bisa privat. Nanti saya ajarin. Ibu nanti balik ke Makassar, ibu baca Quran paksain 12 juz, nanti saya ajarin cara cepat aset balik lagi gitu. Pasti balik, pastilah Bu. Amin. Saya hobinya ngajarin gitu. Amin Pak Haji. Tadi saya ngajarin satu orang saya ajarin hajatnya terkabul. Tadi saya ngajarin dari jam berapa tuh? Dari jam 1. Dari jam 1 saya ngajarin sampai tadi jam 8 malam. 8 jam. Asetnya langsung balik. Tadi kita di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall. Kita tadi makan di restoran apa namanya tuh? Di restoran Rembulan bawah. Itu security-nya sampai pada cium tangan. Dia apal sama saya. Akhirnya kita lanjut makan di Sateku di Melawai. Kita privat tuh di Sateku. Berdua tuh. Makan privat di Sateku. Saya ajarin Bu dari jam 1 apa jam 2 sampai jam 8 malam. Nah tadi kita habis maghrib sampai jam 8 malam di Sateku. Itu orang yang makan di Sateku pada salaman. Pas kita mau makan kan kita makan berdua ya. 700.000 kita mau bayar. Katanya kasirnya, Pak Haji udah saya yang bayar. Hah? Ini siapa lagi? Itu orangnya Pak Haji bukan yang di luar. Bukan, ini kan saya ngobrol berdua. Nggak taunya yang bayar tadi
yang nonton YouTube. Jadi waktu saya masuk, ngobrol, datang, itu dia lihat langsung berapa bonnya Pak Haji, semuanya kita makan. Berdua 700.000, sateku di Melawai. Nah, Ibu nanti juga saya ajarin dan pasti seharian aja ngobrol. Begitu, gampang Bu. Yang penting Ibu praktekin dulu 12 juz. Ya. Misalnya kalau tidak bisa Pak Haji? Ya maksa Bu. Kalau nggak bisa ya sedekah ekstrim. Yang sedekah ekstrim itu kapan ada waktunya Pak Haji? Apa makanan favoritnya Ibu? Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Ya, misalkan Ibu sukanya apa? Alat kelamin ayam. Apa namanya tuh alat kelamin ayam? Bruto. Bruto. Ibu jangan dengar joroknya alat kelaminnya Bu. Ada kata yang terakhir kan belakang ayam. Iya, iya. Nggak jorok lah. Bruto namanya. Sate bruto. Berapa tuh sate bruto? Gratis Pak Haji. Karena di pasar juga dibuang-buang, nggak ada yang mau ambil. Saya goreng. Pokoknya maunya saya, Ibu paksain dulu baca Quran. Saya jamin pasti balik lagi tanpa Ibu nebus. Amin, amin. Ya Allah. Saya nggak setuju Ibu nebus. Karena tadi kan saya ajarin tabus saya. Iya. Dia terkabul. Alhamdulillah tuh terkabul. Tadinya disia-siain sama keluarganya. Coba Ibu praktekin dulu. Tapi kalau surat Al-Baqarah kan panjang. Jadi misalnya Al-Baqarah kan panjang nih. Itu kan kita laksanakan 12. Kalau misalnya tidak bisa habis itu 12 atau kita mulai dari ayat-ayat pendek sampai itu 12 juz. Gila lo, murid boleh milih. Misalnya Masa gurunya nurutin muridnya? Muridnya ikutin gurunya. maaf. Kalau ayat-ayat pendek Bu, bisa nggak? gini aja, Ibu baca Quran dulu, semampunya berapa, nanti Ibu japri saya, Ibu foto mukanya kirim ke saya, kan saya hafal sama wajah Ibu. Oh iya, mak lampir, oh langsung saya jawab. Nomor WA-nya ada Pak Ji, tapi saya selalu telepon itu. Hah? Nomor WA-nya ada saya Pak Ji. Ada, nomor WA saya ada, Tapi HP saya ada. Dibalas Pak Ji. Iya saya balas lah, nggak mungkin nggak saya balas. Kita udah lihat tatap muka pasti saya balas. Iya. Nah Ibu bilang Pak Haji saya udah 8 juz, ya udah saya tungguin 12 juz. Nah Ibu japri saya dari Makassar, nanti saya titipin truk tronton bawa semen dari. Makasih Pak Ji, makasih. Yo bapak-bapak, bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Lia Harto dari Bojongsari. namanya Lia Harto dari Bojongsari, Bekasi. bisa gak namanya diganti sama si Otong? Biar gak susah gue manggilnya. Otong gitu ya? Apa Tong? Pertanyaan Tong. Pertanyaan gini Pak Haji, saya kan punya tanah sawah, tapi masuk gade. Sudah lama saat Digadein kemana tanah sawahnya? digadein orang minjem uang, jaminan sawah. Kurang lebih 7 hektar. 7 hektar digadein. Iya, hampir 5 tahun belum ketebusan. Gimana Pak Haji kira ketebusan tanpa bayar? Maunya gimana? Maunya Nebusnya? pengen ketebusan, pengen Ketebus tapi Iya. nggak bayar. Jadi kayak tanpa bayar. Ya udah, kebetulan gue lagi nyari tumbal. Lo jadi tumbal gue yang nebus, mau gak? Ya Tanpa ini jual aset. Ya ini kayak Ibu tadi. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Nah lo baca Quran dulu bisa gak 12 juz? Baca Quran dulu 12 juz, pelan-pelan aja baca dulu. Gue bimbing ya lo baca dulu. Tapi kalau lo nggak baca Quran, ya mana mungkin lah. Baca Quran dulu. Nggak bisa Pak Haji, ibadah ekstrim. Baca Quran nggak bisa, gantinya sedekah ekstrim. Nggak gablek punya duit. Ya lo ibadah profesi dong. Kayak orang di bawah tuh yang ngurusin sapi gue, udah 4 tahun tuh. Utangnya 100 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Utangnya tinggal 7 miliar.
Waktu dia baru datang 4 tahun yang lalu, utangnya 100 miliar. Sekarang tinggal 7 miliar. Kerjaannya cuma ngawinin sapi betina gue. Makanya sapi betina gue tiap hari lo liatin, nanti lihat orangnya tuh kalau pagi megang memeknya sapi. Kalau ada sapi yang memeknya anget, langsung sama dia dikawinin, keluarin jantannya. Kalau sampai jantannya suruh ngawinin nggak mau, tugas dia ngawinin. Ada orang bawah, ada keman? Ada nih, lo tanyain sama Lukman, Pak Lukman atau Irwan, mana orangnya? Orang yang riado, utangnya 100 miliar, tinggal 7M. Lo kenal sama dia, udah berapa tahun lo di sini? 4 tahun. Nah, dia mau dicerain sama istrinya kemarin. Gue bilang, jangan takut baru dicerain sama istri. Yang penting Allah nggak nyerain lo. Kalau dicerain sama Allah baru nangis. Kalau dicerain sama istri ngapain nangis? Alhamdulillah selama dia megang memeknya sapi betina, dia selalu bilang, kapan ya gue megang punya istri gue? Kapan ya gue punya megang istri gue? Sekarang nih udah tahun keempat, istrinya tiap bulan kemari nyetorin memeknya. Akhirnya dia megang deh sekarang. Tahu ucapan adalah doa. Iya, lu tanya di bawah nih nanti habis ini kan kalau hari ini udah tidur, adanya pagi dia. Lalu lihat, sekarang istrinya setiap tanggal 1 pasti kemari 2 hari 3 hari. Kan istrinya ada di Jawa Tengah, nyetor bos. Daripada nyetor ke bank, lebih baik istrinya nyetor memek ya ke Bogor. Lalu coba praktekin dulu. Kalau lo nggak bisa sedekah ekstrim, ya lo ibadah ekstrim. Kalau nggak bisa ya sedekah profesi. Gitu bos. Nah, Pak Haji, saya kan istrinya. Dia kan banyak nggak bisa ngaji. Umpamanya saya Dia nggak bisa ngaji, dia masih bisa ngaceng nggak? kadang-kadang Pak Haji. Oh. Jangan marah. Baru digituin istrinya marah. Udah nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaceng. Masa awalnya hurufnya nga, ya tuh ngaji, yang itu ngaceng. Harus bisa ngaji, harus bisa ngaceng. Man, ini pada japri, dia pengen lihat yang nggak bisa ngaceng, tolong di shoot dong. Tepuk tangan dong. Jadi udah berapa lama nggak bisa ngaceng? Haji, Dilihat dulu argonya, kan ada argonya tuh di bawah. Udah berapa lama nggak bisa ngaceng? nggak tahu Pak Haji, nggak ingat. Ingatnya itu aja, sama pengen bubur ketebusan. Utang lunas sama ketebusan. Lo boleh ngomong utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Lo boleh nuntut, gue juga nuntut. Baca Qurannya mana, ngajinya mana. Lo harus bisa ngaji. Kalau gak bisa ngaji, ya ngaceng. Udah. Lo mau milih mana, ngaceng apa ngaji? Pilih dua-duanya. Dua-duanya Pak Haji. Iya, lo milih dua antara ngaceng apa ngaji. Lo bisa ngaceng atau bisa ngaji. Kalau lo bisa dua-duanya oke. Atau salah satu lo milih ngaji apa ngaceng. Milih yang mana? Kalau bisa ngaji nggak bisa ngaceng ya. Tepuk tangan dong. Ya sama aja itu mah Pak Haji. Ya kita pengen dua-duanya Pak Haji. Pinter ngaji, bisa ngaceng. Kalau bisa ngaji nggak bisa ngaceng gimana? Bisa ngaceng nggak bisa ngaji? Ya kita pengen dua-duanya Pak Haji, pengen bisa semua. Sekarang bisa gak dua-duanya? Belum, ya insya Allah pengen belajar. Ya elah, masa ngaceng belajar? Gak ada ngaceng belajar. Ngaceng tuh langsung
Ya itu terutamanya itu dulu Pak Haji. Sawatnya kira bisa ketebisan dulu. Ya yang mana dulu, ngaceng dulu apa ngaji dulu? Dua-duanya Pak Haji. Ya coba ngaceng, lihat dulu, lihat ngacengnya. Belum bisa. Belum enggak tuh. Itu enggak bisa. Ya udah, pokoknya lo bisa ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim atau sedekah profesi. Pilih aja yang mana. Pilih, nanti lo diskusi sama istri lo. Ya, Apa, gue bikin apa ya? Bikin Allah takjub apa ya? Gue bikin Allah takjub apa ya? Ya udah deh, ibadah ekstrim. Ya udah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Begitu. Bisa? Pak Haji, kalau saya yang ngelakuinnya gimana Pak Haji? Boleh. Boleh. Anggap aja nih laki lu kita jadiin tumbal. Jangan tumbal Pak Haji, dukung lah. Kalau tumbal nggak mau Pak Haji. Pendukung Pak Haji, penyemangat. Kalau tumbal nggak mau Pak Haji. Pendukung, pendamping. Kalau mau cepet ya harus jadi tumbal. Aduh, Pak Haji. Ya sama aja, sama ketebisan saya nggak ngeliat. Ya udah, nggak jadi tumbal, tapi bisa kita jadiin pesugihan. Itu mah 11-12 Pak Haji. Ya harus kan orang laki yang ngerjain, ini kenapa jadi istrinya yang ngerjain? Maklum Pak Haji, dulunya saya bandel waktu kecilnya. Contohnya bandelnya apa? Kata Contohnya. orang tua suruh ngaji, katanya main lari-larian gitu. Katanya kata orang tua, sekarang ya menyesal si Pak Haji. Gitu. Sekarang saya pengen pintar ngaji Pak Haji. Oh jadi dari kecil emang nggak, kalau suruh ngaji susah sama orang tuanya? Iya, kalau suruh ngaji malah main itu kotak umpet. Kata orang tua Pak Haji. Makanya sekarang kan lagi bimbing cucu kikir pintar ngaji. Gitu. Nah kalau dari kecil udah ngaceng apa belum? Ya kayak ya, tapi kan punya anak Pak Haji. Ya mungkin bisa ngaceng. Nggak ngaceng tapi punya anak. Ya pasti kan bisa ngaceng. Nah, iya. Punya anak. Sekarang ini Pak Haji, setelah itu tanah sawah digadein. Kan tadi bilang nggak bisa ngaceng. Terakhir ML sama istri kapan terakhir? Ini sekarang nih bulan Juli. Apa tuh? Ini tanggal 16 Juli. Terakhir kapan ML berhubungan suami istri? ML bukan MDL, bukan ML. ML. Bukan MDL, ML. ML itu apa ya? Anak berapa anak? Satu semata wayang Pak Haji. Pantesan lo blow on ML. Harusnya anaknya banyak, minimal 3 apa 7. Semata wayang Pak Haji. Hah? Justru semata wayang. Ya, makanya kapan? Terakhir ML kapan? Terakhir ML. Nah, kemarin malam. Tuh tahu. Ya ingat, sekarang baru ngerti ML. Habis ada yang nyautin itu. Jadi ML terakhir kapan? Kemarin malam. Semalam. ML-nya di mana? Dia di rumah Pak Haji. Di rumah. Nah tuh yang nawarin dulu, yang minta dulu bapak atau ibu? Ayah yang minta. Kan laki mah wajar minta. Apa? Pegang. Saya yang minta. Bapak yang minta ML duluan. Iyalah, Ngomongnya laki. gimana ke ibu waktu minta? Tahu ya. Ya biasa Pak Haji toel. Apanya yang dicoel? Apanya yang dicoel? Pantat Pak Haji. Apa? Ah? Pantatnya. Gimana nyoel pantatnya?
Ya biasa nyolek Pak Haji, gini Pak Haji. Oh jadi kalau ML mesti nyolek pantat. Iya. Berarti gue kalau ke bini gue gitu udah besok ya. Besok pagi gue gitu sama bini gue ya, gue colek aja pantat bini gue ya. Itu pasti mau tuh. Kadang-kadang kalau lagi ya kalau lagi mood kali Pak Haji. Apa? Kalau lagi mood kali sama aja kan istri juga mikirin itu sawah pengen ketebusan. Sama Pak Haji. Jadi kalau nggak dijual diapain biar dia mau ML istri? kasih duit itu saya nggak ada pemasukan petani. Semenjak Malah 4 tahun saya lagi Pak Haji, jamin saya anak, Pak nggak Haji. pernah dikasih uang. Apa? Jujur, semenjak 4 tahun sawah kegade itu saya nggak dikasih uang. Nggak dikasih uang. Enggak. Tapi Ibu makan juga dia dari anak, terus terang Pak Haji. dari anak. Ya makanya saya Ya. mau nanya kedua ini Pak Haji. Anak teh kan bidan. Sekarang lagi bikin klinik. Kira sukses, lancar. Kira banyak Pengen pasiennya. kaya raya, tajir melintir. Ya lu bikin tajub Allahnya mana? Mau ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, mau pilih yang mana? Ya kan saya nggak bisa ngaji. Ya Ngaceng pilih bisa gak ngaceng? kadang-kadang Pak Haji. Kemarin Hah? bisa, kemarin bisa. Kemarin bisa. Iya. Malam ini bisa gak? Ya kan di sini Pak Haji. Ya kalau bisa juga percuma. Semalam pertama, Pak Haji. Bos, kalau gua kasih duit segini hari ini bisa ngaceng nggak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Kalau gua kasih duit segepok hari ini bisa ngaceng, gua kasih buat lo. Tapi kalau sampai lo nggak bisa ngaceng, lo gak kasih fix. Ya kalau maunya sih kasih duit Pak Haji. Hah? Maunya sih kasih duit biar duit dapat. Dia dulu ngaceng dulu. Coba gue liatin, ngaceng dulu. Malam gak tamat Pak Haji. Malam gak tamat. Betul. Benar. Enggak. Hah? Enggak sampai selesai. Tadi malam ML-nya nggak selesai. Enggak. Pak Haji gini Pak Haji. Pak Haji setengah main itu langsung inget sawah belum ketebusan. Jadi ngemple lagi Pak Haji. Bener jujur ya. Jujur Pak Haji. Sering gitu Pak Haji. Pak Haji, kasih uang dulu biar tamat. Biar ngaceng terus. Berarti lo tadi malam baru setengah main dong. Enggak, Ini emang maaf benar. Pak Haji, kalau masa gitu memang sering. Baru setengah, kalau ingat sawah belum ketebusan langsung. Bener Ya gitu, udah. Pak Haji. Kan tadi malam baru setengah ya. Iya. Nih, Iya. sekarang di depan sempurnain. Lo di bawah apa di atas? Lo di bawah apa di atas? ML-nya? Di itu apa teh? Biasa di tempat tidur Pak Haji. Enggak, lo ML-nya di atas sampai di bawah Di posisinya. bawah, di bawah. Ya lo tiduran di bawah di karpet. Lo mainin. Kenapa nggak selesai ML-nya gimana? Tadi ya maaf Pak Haji, tadi kan bilang kalau lagi begitu kalau ingat sawah belum bisa itu Pak Haji langsung ambilin mata panggil sawah. Makanya buka sedikit. Jadi lo awalnya tegang, setelah ingat sawah langsung ngempes. Hah? Iya. Gimana ngempesnya? Langsung lemas Pak Haji. Iya bukan. Ya udah, Bapak tinggalnya di mana? Di Kampung Bojong Sari, Desa Sumber Sari, Kabupaten Bekasi. Ya udah, sekarang Bapak paksain baca Quran kan nggak bisa. Iya. Ya udah istri aja yang ngambil alih baca Qurannya. Paksain baca Quran, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud,
paksain baca Quran. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, baca Quran. Terus sampai 12 juz. Nanti bapak dan ibu tinggal datang kemari lagi. Nanti saya ajarin. Kalau bapak sama ibu privat, paling lama seminggu bos, terkabul. Paling lama seminggu. Amin, amin. Yang penting syaratnya gue periksa dulu alat kelamin lo di lab. Iya nggak apa-apa. Gitu. Asal 4 mata. Ji, kalau di sini mah malu Pak Pak Haji. Haji. Pak Haji. Nanti kan gue ada colokan yang buat nyolder. Tapi kalau 4 mata mah bagaimana Pak Haji aja lah ngikutin. Ya lo baca Quran dulu ya. Baca Quran dulu ya. Kalau nggak baca Quran gue nggak mau. Karena peraturan di RDAY bangun jam 00 wajib, senyum, tahajud, paksain baca Quran wajib. Lo praktekin dulu. Ya, nanti lo baru kemari lagi. Anggap aja hari ini pencerahan. Terus Nanti lo. ketiganya gini Pak Haji, mantu saya ke tentara, pengen naik pangkat tanpa pendidikan Pak Haji. Sedekah 12 kali gaji kotor sama remonnya. Sekarang pangkatnya apa mantu lo? Masih koptu. Ya udah, gaji terakhirnya dia berapa gaji kotornya sama remonnya setahun. Nanti naik langsung jadi serda. Iya. Nanti langsung ditara. sedekahin lagi 12 kali gaji, nanti langsung jadi letda. Amin. Nanti sedekah lagi 12 kali gaji sama remonnya 12 kali gaji, nanti bisa jadi kolonel. Amin, amin. Awalnya masuknya tamtama, Iya, nanti pensiunnya bisa kolonel. Amin, amin. Kalau praktekin sedekah 12 kali gaji, nggak ada yang nggak mungkin kalau udah ke Allah. Nanti wasilahnya RDAY. Bisa? Oke, praktek.